Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ivy Lutfia. Di video ini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai kimia komputasi, yaitu dalam menentukan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari suatu molekul dengan menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Di mana molekul yang akan coba kita komputasi ini yaitu molekul klorobenzen. Oke, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita mulai komputasinya, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan beberapa perangkat yang bisa membantu kita dalam proses komputasi. Nah, di sini ada setidaknya 6 software yang perlu kita gunakan dalam proses komputasi, yaitu yang pertama ada Molview. Molview ini merupakan aplikasi web yang digunakan untuk memvisualisasi struktur suatu molekul. Ini bisa dibuka di browser. Kemudian ada Avogadro. Jadi teman-teman perlu install dulu aplikasinya. Avogadro ini digunakan sebagai aplikasi untuk desain molekul interaktif, yaitu berupa 3 dimensi yang bisa dilihat dari hampir segala sudut. Selain itu juga di Avogadro ini memiliki beberapa pilihan kerja yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian yang ketiga ada aplikasi Orca. Jadi teman-teman install dulu ya Orca-nya. Nah, Orca ini bisa melakukan optimasi geometri untuk memprediksi sejumlah parameter spektroskopi pada berbagai level teori. Nah, jadi kita menggunakan Avogadro untuk membuat struktur molekul 3D-nya dan Orca untuk optimasi struktur geometrinya. Nah, jadi proses optimasi oleh Orca ini tidak bisa berjalan sendiri ya. Itu kita perlu aplikasi Avogadro dan aplikasi lainnya untuk mengolah data. Nah, di sini ada yang perlu kita siapkan. Ini ada Notepad. Jadi kita perlu Notepad untuk menyimpan data inputan yang akan kita komputasi nanti. Bisa disebut juga sebagai surat perintahnya gitu dari komputasi atau sebagai aplikasi untuk membuka outputnya nanti. Kemudian software yang kita gunakan juga ada command prompt. Ini memang biasa digunakan untuk menjalankan beberapa perintah yang dimasukkan. Oke. Selain kelima tadi, kita juga perlu ada Microsoft Excel untuk menyimpan data, mengolah data, memasukkan semua data yang kita peroleh dari hasil komputasi dari outputnya. Seperti itu. Sekarang kita bisa mulai. Yang pertama, kita dapatkan terlebih dahulu data dari literatur. Nah, data dari literatur ini apa? Jadi, kita perlu mendapatkan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedralnya dari suatu molekul dengan cara kita masuk ke Molview, kemudian nanti kita masukkan ke Avogadro untuk di-drag. Sehingga nanti kita dapat memperoleh data baik panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedralnya untuk bisa kita olah datanya lebih lanjut di dalam Excel. Pertama-tama kita buka aplikasi Molview di browser, kita search Molview, kemudian nanti akan muncul seperti pada gambar yang kedua. Nah, kita klik yang paling atas. Sekarang kita lihat di sini tampilan dari aplikasi Molview. Untuk bisa digunakan, kita klik close terlebih dahulu. Sesudah kita klik close, nah nanti muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita bisa mencari senyawa apa saja yang kita perlukan datanya. Terlebih dahulu, kita klik dulu tanda yang ditunjukkan oleh tanda panah untuk bisa mencari nama molekul yang kita inginkan. Nah, sesudah diklik, nanti kita bisa ketik nama senyawa atau molekul yang ingin kita cari. Karena kita ingin mencari klorobenzen, maka kita ketik klorobenzen. Kemudian kita klik enter.
Oke, sekarang tampak struktur dari senyawa klorobenzen. Di sini karena kita mau menyimpannya dalam bentuk file, maka kita bisa klik tools yang ada di atas seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Lalu kita klik Mol File, sehingga nanti bisa kita simpan dalam bentuk Mol File. Setelah berhasil melakukan optimasi geometri pada molekul klorobenzen menggunakan MolView, selanjutnya kita dapat menentukan parameter struktur yang telah teroptimasi, seperti panjang ikatan, dan sudut dihedralnya. Oke, langkah-langkahnya pertama, kita buka aplikasi Avogadro. Nah, yang sudah kita install terlebih dahulu. Nah, tampak seperti ini. Oke, sekarang kita mau membuka mol file dari klorobenzen tadi. Nah, pertama di tampilan Avogadro ini kita pilih file, kita klik file, lalu kita klik open. Nah, di sini teman-teman klik mol file yang sudah di-download tadi, lalu buka. Nah, di sini sudah terlihat struktur dari molekul klorobenzen yang sudah teroptimasi. Ciri khas dari Avogadro ini yaitu menggunakan metode MM, Molecular Mechanics. Kita tahu bahwa di Molecular Mechanics ini, di mana molekul dianggap sebagai molekul bola yang dihubungkan dengan pair, seperti pair mengikuti hukum Pegas, yaitu hukum Hooke. Seperti pada gambar dapat kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral molekul klorobenzen. Pertama, kita klik menu View yang ada di atas. Lalu di bagian Properties, kita pilih Bond Properties untuk mengetahui panjang ikatannya. Oke, di sini sudah ada data dari panjang ikatan molekul klorobenzen. Nah, di sini terlihat ada contohnya ikatan antara atom Cl dengan atom C nomor 1, di mana besar panjang ikatannya yaitu 1,7213 angstrom. Kemudian ikatan yang kedua ada ikatan antara atom C1 dengan atom C2, di mana besar panjang ikatannya yaitu sebesar 1,39477 angstrom. Dan begitupun seterusnya sampai panjang ikatan yang ke-12. Semuanya kita salin ke dalam Excel. Kita kembali lagi ke Avogadro untuk mendapatkan data sudut ikatan dari molekul klorobenzen. Kita kembali klik View seperti tadi, lalu di Properties kita klik Angel Properties untuk mendapatkan data sudut ikatannya. Baik, di sini sudah terlihat data dari sudut ikatan molekul klorobenzen, di mana ada beberapa angle, ada beberapa sudut yang terbentuk antara tiga atom di sini. Nah, contohnya ada sudut ikatan antara atom Cl dengan atom C nomor 1 dan atom C nomor 2 dengan besar sudut sebesar 120,0040. Nah, semua data ini sampai akhir teman-teman salin ke dalam Excel seperti halnya data panjang ikatan. Yang selanjutnya, untuk data sudut dihedral, caranya hampir sama dengan tadi, yaitu pertama klik dulu View, kemudian di bagian Properties, kita pilih Torsion Properties untuk mendapatkan data dari sudut dihedralnya. Di sini kita memperoleh data sudut dihedral dari
molekul klorobenzen. Kita salin juga ke dalam Excel. Nah, oke, setelah semua data, baik panjang ikatan, dan sudut dihedralnya kita masukkan dan kita peroleh dan kita input ke dalam Excel. Selanjutnya kita akan mengkomputasi ini, mencari tahu berapa besar dari data panjang ikatan maupun sudut ikatan dan sudut dihedralnya hasil dari komputasi menggunakan ORCA. Sebelum proses komputasi, kita terlebih dahulu siapkan folder khusus untuk menyimpan data inputan. Karena data inputan ini memerlukan folder khusus untuk proses komputasi bisa berlangsung. Di mana kita klik File Explorer. Lalu kita klik Drive D karena folder yang akan kita buat ini akan disimpan di Drive D. Kita klik Drive D, kemudian klik kanan, kemudian klik New, lalu klik folder. Jadi seperti buat folder biasa, kita klik folder untuk membuat folder baru. Di sini terlihat nama folder yang dibuat adalah klorobenzen karena molekul yang kita komputasi adalah klorobenzen. Jadi diusahakan buat folder dengan nama sesuai dengan nama senyawa atau molekul yang akan kita komputasi untuk mempermudah proses kita dalam menginput data. Setelah membuat folder, sekarang kita kembali lagi ke Avogadro, ke file klorobenzen mol file untuk memperoleh data inputnya. Nah, kita klik extension terlebih dahulu yang teratas. Kemudian kita klik ORCA. Di bagian ORCA, kita klik Generated ORCA Input, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya, copy semua data Generated ORCA Input itu, yang nantinya akan kita paste di Notepad. Kita buka Notepad terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini, kemudian kita paste data tadi di sini. Ini sesudah disalin, muncul tampilan seperti ini. Nantinya akan kita ubah beberapa perintahnya di bagian yang ditunjuk oleh tanda panah. Kita ubah perintahnya dengan cara kita blok dulu. Nah, dari yang sesudah tanda seru itu sampai SVV kita ubah, kita hapus. Terus diganti jadi B3LYP spasi 6 strip 31G dalam kurung D spasi OPT spasi FREQ, di mana B3LYP itu merupakan salah satu level teori dari metode DFT, sedangkan 631G itu merupakan basis setnya, dan OPT itu perintah untuk optimasi geometrinya, sedangkan untuk FREQ ini merupakan perintah untuk perhitungan komputasi. Kemudian kita save dulu data inputannya, klik file, lalu pilih save. Kita save, dimana kita simpan file inputannya itu di folder senyawa yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita simpan di drive D tadi itu, terus di folder klorobenzen. Jangan lupa kasih nama sesuai dengan nama senyawanya.
kemudian dengan format INP. Jadi di sini kita tulis chlorobenzene.inp. Kemudian jangan lupa save as type-nya sebagai all files. Lalu kita klik save. Kita bisa cek di foldernya. Di sini tampak ada file input dari chlorobenzene tadi. Setelah menyiapkan data input, selanjutnya mulai komputasi dengan ORCA-nya. Pertama, kita masuk ke command prompt. Nyarinya di mana? Nah, bisa kita search CMD, kita ketik CMD lalu klik. Nanti kita akan masuk ke menu CMD-nya. Nah, di sini terlihat karena biasanya di command prompt ini biasanya secara otomatis dia akan masuk ke drive C dulu. Nah, supaya pindah ke drive D, karena kita tadi menyimpan folder inputannya di drive D, maka kita bisa klik D.2, lalu klik enter. Selanjutnya kita sudah berada di drive D. Nah, untuk melihat direktori yang ada di D, kita ketik dir, kemudian klik enter. Nah, dapat teman-teman lihat di gambar di mana di sini setelah kita ketik tadi dir enter, nah di sini terlihat beberapa nama-nama folder yang ada di drive D. Tuh, ingat tadi kita di awal sudah buat folder senyawa kloro. Nah, di sini terlihat yang ditunjukkan oleh tanda panah ada folder dari chlorobenzene. Kemudian kita bisa masuk ke folder chlorobenzene itu dengan cara kita ketik chdir spasi chlorobenzene lalu klik enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke folder chlorobenzene. Sekarang kita akan panggil file inputannya untuk proses supaya bisa diperoleh file outputnya. Caranya kita ketik orca spasi chlorobenzene.inp kemudian spasi lagi tanda lebih besar kemudian spasi chlorobenzene.out lalu klik enter. Setelah ini teman-teman tinggal tunggu beberapa saat karena di sini dia lagi memproses datanya. Tadi di command prompt sedang memproses. Nah, kita bisa cek di foldernya. Kita cek di folder chlorobenzene tadi, kita intip tempat kajiannya. Nah, di sini terlihat masih proses. Kita lihat di file-filenya ini masih ada tanda atau tulisan TMP-nya. Ini menandakan bahwa proses komputasi masih berlangsung, jadi belum selesai. Nah, di mana kecepatan prosesnya ini dipengaruhi oleh bisa dari spek komputer kita yang digunakan, di mana semakin besar spek komputer yang kita gunakan ini, maka proses komputasi akan semakin cepat. Adapun juga bisa dipengaruhi oleh besar molekul yang kita komputasi. Jadi, untuk molekul yang sederhana itu akan lebih cepat daripada molekul-molekul besar. Seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa proses komputasinya sudah selesai. Ditandai dengan dia kembali lagi ke pilihan awal, yaitu ke drive D di folder chlorobenzene. Ini menandakan bahwa dia siap untuk melakukan proses kerja yang baru sesuai dengan perintah kita nanti. Nah, di sini juga kita cek foldernya tadi, di mana dapat kita lihat di sini merupakan hasil output pengolahan dari software ORCA tadi. Ada beberapa output yang dihasilkan dari proses komputasinya. Kita coba buka file chlorobenzene xyz ini
XYZ ini kemudian kita buka dengan Avogadro. Baik, di sini terlihat tampilan molekul klorobenzen hasil komputasi ORCA. Nah, di sini kita akan melihat hasil komputasi baik panjang ikatan, sudut ikatan, maupun sudut hedalnya dari klorobenzen. Pertama, kita ingin mendapatkan data panjang ikatan dari molekul klorobenzen. Seperti tadi, kita klik view, kemudian di properties kita pilih bond properties untuk mendapatkan data panjang ikatannya. Nah, di sini kita peroleh data panjang ikatan molekul klorobenzen hasil komputasi. Kita salin semua data ke dalam Excel untuk kita bandingkan dengan hasil literaturnya. Nah, di sini terlihat ada sedikit perbedaan antara data hasil literatur dengan hasil komputasi. Nah, di sini ada ikatan antara atom Cl dengan C1, di mana di literatur panjangnya sebesar 1,7213 angstrom, sedangkan hasil komputasinya 1,76062 angstrom. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan data sudut ikatan. Kita klik view, properties, kemudian untuk mendapatkan data sudut ikatan kita pilih Angel Properties. Di sini kita peroleh data dari sudut ikatan molekul klorobenzen. Kita salin lagi ke dalam Excel untuk kita bandingkan dengan nilai literaturnya. Yang selanjutnya untuk sudut hedal juga kita klik di properties, kita pilih torsion properties untuk mendapatkan data sudut hedal. Kita salin ke dalam Excel semua datanya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data panjang ikatan, sudut ikatan, juga sudut hedalnya dari molekul klorobenzen, baik dari literatur maupun hasil komputasi, selanjutnya kita tentukan berapa persen error dan persen deviasinya. Pertama, kita tentukan nilai persen errornya terlebih dahulu. Kita ketik sama dengan, kemudian hasil literatur dikurangi nilai komputasi, kemudian dibagi dengan nilai literatur, lalu dikali dengan 100. Kita klik enter untuk mendapatkan nilai persen errornya. Di sini sudah diperoleh persen error dari hasil atau nilai panjang ikatan antara atom Cl dengan C1 baik dari literatur dengan komputasi ini dihasilkan sebagai berikut. Nah, supaya perhitungannya sampai dengan sudut ikatan dan sudut hedalnya, kita bisa klik sebanyak 2 kali di kolom yang ditunjuk oleh panel itu, atau bisa juga kita tarik sampai bawah. Nah, kita bisa memperoleh datanya secara keseluruhan. Selanjutnya, kita ingin menentukan berapa persen deviasi dari masing-masing panjang ikatan maupun sudut hedal dan sudut ikatannya. Kita ketik sama dengan STDev, yaitu standar deviasi dari hasil literatur maupun dari komputasinya. Kita klik seperti biasa, seperti cara tadi, dan diperoleh semua data persen deviasi dari masing-masing parameter, baik panjang ikatan, sudut ikatan, maupun sudut hedalnya. Setelah kita memperoleh data, yaitu berupa nilai panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut hedal dari molekul klorobenzen dengan cara komputasi menggunakan Avogadro dan ORCA, juga kita sudah memasukkan inputannya ke dalam Microsoft Excel, di
persen error dan persen deviasinya antara literatur dengan komputasi, maka proses ini komputasi tadi sudah selesai. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like dan kalau boleh di komen dan share, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.